Allah. Dan siapa yang menciptakan Tuhan itu? Akhirnya terbelalaklah mendengar jawaban-jawaban itu. Kemudian saya berganti tanya balik. Wahai sobatku, aku bertanya kepadamu gantian. Sebenarnya Anda ini ciptaan siapa? Mereka orang ateis menjawab, aku bukan ciptaan Tuhan. Aku bukan ciptaan Allah. Tapi aku ciptaan kedua orang tuaku. Terutama aku ciptaan ibuku. Jawabannya demikian. Karena aku terlahir dari rahim ibuku. Tercipta dari perut ibuku, maka aku ciptaan ibuku. Itulah jawaban orang ateis itu. Akhirnya kembali saya tanya, lantas ayah ibumu itu pun juga ciptaan siapa? Ayah ibuku, ini jawaban orang ateis, ayah ibuku juga pun ciptaan kakek nenek saya. Terus saya kejar, terus nenek kakek Anda, anak siapa? Terus dikejar terus pertanyaannya hingga sampai ke ujung manusia, yakni Nabi Adam. Terus saya tanya, kalau Nabi Adam itu ciptaan siapa? Kalau Anda tahu. Saya bertanya kepada orang ateis itu. Kalau Nabi Adam itu ya sama dengan dunia alam semesta ini, jadi sendiri, wujud sendiri, hidup sendiri, kuasa sendiri, bergelar sendiri, tidak ada yang menciptakan. Jadi Nabi Adam itu dan alam semesta ini, gunung, langit, bumi, matahari, bulan, lautan, hutan, tidak ada yang mencipta. Alam ini jadi sendiri. Tak ada Tuhan yang mencipta. Tak ada Allah yang mencipta. Apa buktinya bila Tuhan itu mencipta? Oh, tidak ada buktinya. Ini kan semua hanya cerita saja. Inilah bukti bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Tidak ada Tuhan, jadi sendiri. Tercipta sendiri. Inilah pemahaman saudara kita yang ateis, sama dengan dengan pemahaman kita selama ini. Kalau kita cermati, kita selama ini hanya berkedok bertuhan saja di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita, berkedok bahwa kita menyembah Tuhan, berkedok bahwa kita memeluk agama, berkedok bahwa kita sudah masuk sebuah agama apapun itu. Karena segala agama di dalamnya percaya bahwa Tuhan itu ada. Akan tetapi meskipun kalau saya sendiri, meskipun dulu saya mengatakan saya Islam, saya bertuhankan Allah, punya Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hatiku tak ada Tuhan. Sebenarnya di dalam hatiku tak ada yang berkuasa atas diriku. Di dalam hatiku tak ada yang mewujudkanku, meskipun ajaran-ajaran di dalam agamaku bahwa aku diwujudkan oleh Allah. Tapi realita di dalam hatiku, prakteknya tidak demikian. Seolah-olah aku wujud sendiri. Seolah-olah aku hidup sendiri. Seolah-olah aku berkuasa sendiri atas apa yang aku lakukan. Tanpa diperankan oleh Tuhan, tanpa digerakkan oleh Tuhan. Karena selama ini aku tak kenal Tuhan. Mung jare-jare wae, iman yang jare-jare, iman yang hanya kata-katanya saja, ceritanya saja. Apa bedanya dengan saya orang ateis itu? Saya jadi tersentak sekali.
Jadi tidak ada bedanya orang ateis dengan diriku yang selama ini meskipun katanya bertuhan, tapi praktek di dalam hatiku selama ini juga sama-sama ateis. Sholatnya aku akui sebagai ini sholatku, ini ibadahku, ini kerjaku, ini gayaku, ini gantengku, ini elekku, ini ayuku, ini elekku, ini pekerjaanku, ini kuasaku, ini mampuku, ini dudukku, ini rokokku, ini masakku, dan semuanya dikuasai oleh aku, Abdul Halim. Apakah beda dengan orang ateis? Kan sama-sama tidak bertuhannya. Akan tetapi akan tetapi seolah-olah aku Abdul Halim ini lebih tinggi, Abdul Halim lebih mulia daripada orang ateis yang tak percaya Tuhan itu. Tapi hakikatnya antara orang ateis dan diriku Abdul Halim itu ternyata hakikatnya sama kedudukannya di sisi Allah yang derajatnya lebih rendah daripada hayawan, yang derajatnya Abdul Halim dan orang-orang yang tak bertuhan ini sama di bawah, derajatnya lebih rendah daripada anjing dan celeng. Inilah derajat saya di sisi Tuhanku yang telah menciptakanku, yang selama ini yang jadi Tuhan di dalam hatiku hanya Abdul Halimnya dibanding Allah. Yang dimahatinggikan Abdul Halimnya daripada Allah. Yang diwujudkan di dalam hatinya hanya Abdul Halimnya daripada Allah. Yang dihidupkan di dalam hatinya hanya Abdul Halimnya daripada uripe Allah. Yang berkuasa di dalam hatiku hanyalah Abdul Halim daripada Allah. Yang beraktivitas di dalam kehidupanku hanya Abdul Halim daripada Allah. Apa bedanya dengan orang ateis? Yo sama-sama randuwe pangeran, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri selama ini. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi yang maha tinggi di dalam hatimu siapa? Yang maha agung di dalam hatimu siapa? Yang maha bangga di dalam hatimu siapa? Yang maha besar di dalam hatimu siapa? Yang maha mulia di dalam hatimu siapa? Tiada lain ya hawa nafsuku dewe. Berarti ora bertuhan tapi ra kroso. Tidak bertuhan tapi ora sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus saya lanjutkan bincang-bincang dengan orang ateis itu lagi. Bila Anda merasa tak ada yang menciptakan, bila Nabi Adam tak ada yang mentuhaninya, bila Nabi Adam tak ada yang menciptakannya, jadi-jadi sendiri. Bila alam semesta yang amat luas ini tak ada yang menciptakan, jadi-jadi sendiri. Gunung tak ada yang menciptakan, jadi-jadi sendiri, gerak-gerak sendiri. Lautan tak ada yang menciptakan, jadi air sendiri, bersumber sendiri. Bila alam semesta ini tak ada Tuhan, bila alam semesta ini tak ada Allah, bila alam semesta ini tak ada yang menjadikan. Oke bro. Lantas saya bertanya begini. Okelah, Anda ilustrasikan di dalam dirimu Anda tak punya baju sehelai kain pun. Anda telanjang bulat.
Anda menginginkan sebuah baju dan celana. Ini saya kasih uang 100.000, tolong beli kain secukupnya. Nanti kain itu buat baju dan celana Anda, biar Anda tidak telanjang. Biar tidak telanjang. Akhirnya berangkatlah dia ke toko, membeli suatu kain, sampai lagi ia di rumahnya, di dalam rumahnya. Ketika Anda sudah membeli kain itu, cobalah kain itu taruh di meja. Anda sementara ambil rokok dan ambil kopi. Anda merokoklah dan minum kopi senikmat mungkin sambil nunggu ada pergerakan atas kain di hadapan Anda di atas meja itu. Ditunggu pergerakannya, ditunggu geraknya. Nanti kain itu siapa tahu kain itu bergerak sendiri. Kain itu bisa mengangkat dirinya sendiri. Kain itu bisa mengukur-ngukur dirinya sendiri. Kain itu bisa mengambil gunting dan memotong-motong dirinya sendiri. Lihatlah nanti kain itu bisa menjahit-jahit dirinya sendiri. Lihatlah kain itu nanti bisa berjalan kepadamu untuk mengukur badanmu untuk baju dan mengukur kakimu, pinggulmu untuk menjadi celanamu. Tunggulah saat-saat itu agar kain bisa bergerak dengan sendirinya, ngukur, bergerak, gunting, menjahit dirinya sendiri. Nanti kalau sudah jadi celana dan bajunya, silakan Anda pakai. Akhirnya mendengar pemaparan saya yang seperti itu, terbelalaklah orang ateis itu. Terbelalaknya tapi mengolok saya. Gila kamu, Pak Ustadz. Kok bisa gila? Ya mana mungkin kain bisa gerak-gerak sendiri. Kain bisa ngukur-ngukur sendiri. Kain bisa gunting-gunting sendiri. Kain bisa jahit-jahit sendiri. Gila kamu Pak Ustadz. Alhamdulillah jawaban saya. Anda lebih gawat gilanya daripada saya. Loh kok bisa? Loh, Anda, Nabi Adam, dan alam semesta ini yang maha besar ini. Bagaimana mungkin tak ada yang menciptakan? Sedang kain saja itu ada yang menciptakan, yang memintal, yang menganyamnya sehingga jadi kain, kapas jadi kain, sehingga untuk menjadi baju harus diukur, dipotong, diproses, dijahit. Apakah mungkin kain langsung jadi kain sendiri? Apakah mungkin kain langsung jadi baju dan celana sendiri? Coba, Anda lebih gila daripada saya. Langsung tersentak orang itu. Terdiam 1000 bahasa. Dengan lama menghayati, memikirkan. Di dalam hati saya bergumam. Loh, orang ateis saja kok bisa tersentak hatinya. Orang ateis saja bisa menerima hatinya dengan logika yang amat sederhana ini. Orang ateis itu babakan ketuhanan, babakan Allah, babakan Sang Pencipta. Lantas orang ateis bilang begini, oh berarti hidup ini ya yang dikatakan Tuhan itu. Oh berarti hidup ini ya yang dikatakan Allah itu. Zat yang mencipta, zat yang mewujudkan, zat yang menggelar alam semesta ini. Saya bilang, ya cari sendiri. Cari sendiri. Maknanya biar ia mengejar pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Akhirnya ya memang sampai panjang pertanyaannya.
sampai panjang. Dan untuk di kajian ini cukup sampai di situ saja cerita saya dengan orang ateis itu. Dan di sini pun kita juga bisa mengambil pelajaran. Orang ateis saja dengan mudahnya terhidayah hatinya oleh Allah tentang ketuhanan ini. Apalagi orang-orang yang sudah bertuhan, apalagi orang-orang yang sudah merasa dirinya beragama, agama apapun itu. Orang-orang yang beragama kan sudah percaya di dalam hatinya bahwa ada Tuhan yang menciptakan dirinya. Tapi ternyata selama ini apa yang kita rasakan di dalam kita memeluk agama. Pemahaman kita, pemahaman saya khususnya sama dengan pemahaman orang-orang yang tak bertuhan selama ini. Orang ateis ini saja tersentak hatinya. Orang ateis ini saja bisa menyadari kesalahannya. Apalagi orang-orang yang sudah bertuhan. Apapun agamanya. Orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Apapun agamanya. Mestinya tambah welcome. Mestinya tambah lebih paham daripada orang yang ateis ini. Inilah kekuasaan Allah. Inilah kehendak Allah kepada masing-masing hamba yang dipilihnya. Subhanallah. Ketika hati kita, di dalam hati kita masih memahatinggikan nama kita di hati kita, masih memahatinggikan kewujudan kita di hati kita, masih memahatinggikan af'al asma diri kita di hati kita, selamanya kita takkan pernah bisa bertuhan di hati kita, melainkan ateis saja. Meskipun terselubung di dalam agama-agama dan merasa diri kita bertuhan, tapi kenyataannya di dalam hati kita, khususnya diri saya dulu, tak ada Tuhan kecuali Abdul Halim saja selama ini. Inilah tanda bukti bahwa saya selama ini tak pernah bertuhan, bahwa kita semua selagi di dalam hati kita tidak maha tinggi Tuhan Sang Pencipta hidup kita, tidak maha tinggi uripe Allah kejobo, kecuali hidup manusianya yang ada di hati kita, yang kita maha tinggikan, ilmu kita yang kita maha tinggikan, amal kita yang kita maha tinggikan, ibadah kita yang kita maha tinggikan, sholat kita yang kita maha tinggikan, selamanya itulah kemaksiatan di sisi Allah. Ketika ada yang lebih tinggi dari Allah di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sama-sama belajar di sini. Saya pun juga belajar. Kita sama-sama berguru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemakan salawat zalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari zalim-zalimnya hati kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bighanimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bighanimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.